luar biasa. Sebelum saya mulai dengan apa yang sudah akan disampaikan, saya akan merubah dulu cara duduk tadi. Silakan ambil kursinya masing-masing bentuk setengah lingkaran. Berdiri bentuk setengah lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada saat saya bilang semangat pagi, adik-adik Bapak Ibu menjawab pagi 3 kali, SMPN 3 luar biasa. Diucapkan dengan suara yang lantang keras, ya. Siap semuanya, konsentrasi, fokus. Semangat pagi. Iya, meskipun tidak serempak, terbata-bata pengucapannya, saya ingin coba sekali lagi. Pada saat menjawabnya sambil mengepakkan tangan. Siap ya? Pagi SMP 3 Banjarsari luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. SMP 3 Banjarsari luar biasa. Iya, masih tetap dengan nada yang sama. Nada yang mau mendekati waktunya istirahat jam 12, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan meskipun dengan nada yang sama, Bapak Ibu adik-adik tetap fokus terhadap apa yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum saya mulai berbagi, di tangan saya sudah ada hasil pretest. Seperti tadi disampaikan, ada 3 orang yang nanti akan mendapatkan reward, ya, baik dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, ada 10 pertanyaan yang tadi, dan yang nilainya besar, ini antara 7 sama 8. Jadi paling besar itu 8. Tapi luar biasa ketika materi belum disampaikan, Bapak Ibu adik-adik sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Meskipun mungkin karena di Bapak Ibu, di adik-adik ada leaflet, ada pamflet, pamflet ada dibuka-buka gitu. Enggak. Persantan lah Kak Ibu guru mah. Ya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil yang tadi sudah dinilai oleh teman-teman. Yang nilai 8 ada 1 orang, yang nilainya 7 ada 3 orang. Sementara rewardnya hanya 3 orang saja. Jadi nanti yang rewardnya, yang nilainya 7, nanti akan saya pertanyaan lagi. Akan saya kasih pertanyaan, sehingga nanti akan tetap ada 3 orang yang akan mendapatkan reward. Yang nilainya 8, ini atas nama Denny Surya. Pak Guru? Kepayun Pak Guru, kepayun. Pak Guru kepayun, Pak Ide. Enggak, nanti ditas sama. Pak Guru atas nama Denny Surya. Sama dengan saya namanya Denny. Saya namanya Ade Denny, Pak ini Dena nama? Deden. Oh, Deden Denny Surya. Siap. Karena yang 7 ada 3, maka saya panggil 3-3-nya, dan nanti akan saya akan kasih pertanyaan dan dijawab secara berebut. Sehingga yang bisa menjawab nanti itu yang masuk ke sini. Yang 7 orang ada Regis Trivarel. Regis ke depan. Ada lagi Dita Rizky Rahayu. Mana? Dita ke depan, Dita. Ada lagi Desi Arisandi. Mana? Ibu guru? Oh ya, Ibu guru 2, Bapak dan Ibu guru 2 orang, siswanya 2 orang. 1 lagi, oh udah 3. Maka saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Desi, kepada Dita, dan kepada Regis. Berebut ya? Berebut. Pertanyaan sederhana. Undang-undang tentang penanggulangan bencana nomor berapa? 24 tahun? 24 tahun? Neng ke situ, Neng, duduk, Neng. Jadi yang menjawab 2 orang, Ibu Dita sama Ibu Desi sama Dita ya? Baik. Hah? Oh ya, Regis.
Pak Kabin sudah ada 3 orang yang nilainya paling besar 8, Pak Denny, kebetulan Pak Guru nih. Yang kedua Regi sama Ibu Desi. Pak Denny anu puntenna 8, Regi sama Ibu Desi puntenna 7. Ada reward untuk ketiga orang ini yang akan diserahkan oleh Pak Kabin. Silakan. Jadi alhamdulillah ya, maksud kami dari BPBD ke SMP Negeri 3 Banjarsari ini maksudnya itu untuk pemahaman tentang perencanaan yang tadi disampaikan di dalam sambutan awal, kenali ancamannya, tingkatkan kapasitasnya, dan dikurangi resiko bencana. Itu yang utama. Jadi alhamdulillah ini materi baru tersampaikan dari Pak Nurudin tentang tupoksi BPBD, dan nanti Bapak Ibu akan lagi ada poster setelah nanti materi disampaikan oleh narasumber. Jadi sekarang alhamdulillah belum tersampaikan materi ya Pak Denny, sudah ada yang nilainya 8 dan 7. Ya. Itu ada sedikit Satu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman yang nilainya alhamdulillah cukup bagus. Dan sebelum saya mulai berbagi pengalaman, berbagi lebih ke sharing lah terkait dengan kegiatan kebencanaan, saya ingin meningkatkan dulu konsentrasi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kita akan memulai dengan permainan ini. Ya. Pertanyaannya, ada berapa binatangkah? 4 ya. Ada apa? Gajah, terus ada lumba-lumba, ada keledai, ada anjing, ada kucing. Mana tikus? Oh ini tikus, terus ular. Mana ular? Ini. Hah? Ini ular? Ular. Kalau begitu sudah lebih dari 4 nih. Ada gajah, ada keledai, ada anjing, ada kucing, ada tikus, ada lumba-lumba, ada ular. Sudah 7. Ada yang lain? Sok, yang menguji kejelian. Kejelian mata Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Mana? Ini? Duka naonnya teh? Hah? Teka tinggali ngadaplok naonnya? Kuping gajah ieu mah. Hah? Mirip kura-kura, bolehlah kura-kura. Terus naon deui? Apalagi? Mana buaya? Hah? Atuh ningalina ulah kitu ningalina. Buaya cenah. Buaya yakin ada? Mana buaya? Mana? Tunjuk. Tunjuk, pencet yang atas. Pencet yang atas. Balikkan. Jadi ya, karena ini sudah dibuka, ya, karena sudah dibuka maka dari gambar yang ini ada berapakah binatang? Kita buka. 1, ada gajah. 2, ular, nu ieu tah. 3, tikus yang ini. 4, kucing. 5, anjing. 6, keledai. 7, hiu. 8, mana 8? Iya. 9, kura-kura. 10, mana jangkrik?
Jadi ada 10. Ya. Tah tuh balikan di sok. Mana? Ya. Udah ya, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya. Sekolah Siaga Bencana, Sekolah Aman Bencana, ini dasar hukumnya. Ada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2012 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, ada SPAB nomor 3 Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Nama saya Ade Deni, saya kebetulan di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ciamis. Kenapa Forum PRB ini diperlukan? Forum Pengurangan Risiko Bencana. Karena hari ini Bapak Ibu, tadi mungkin sudah disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan kondisi Kabupaten Ciamis. Bahwa Kabupaten Ciamis hari ini peringkatnya ke 316 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. 316 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Peringkat ke-16 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Peringkat apa yang tadi sampai ke Pak Kabitnya, bahwa ini adalah indeks risiko bencana Indonesia. Kabupaten Ciamis sekali lagi menempati posisi ke 316. Peringkat indeks risiko bencana Indonesia. Alhamdulillah masih lebih gitu ya. Tidak seperti di Jawa Barat, ada beberapa kabupaten kota yang memang IRB-nya di atas. Misalkan ada Garut, ada Cianjur, ada Kabupaten Tasik, yang intensitas kejadian bencananya itu memang cukup sering gitu ya. Saya ingin mendapatkan pemahaman dulu dari Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, karena hari ini kita berbicara tentang bencana, maka kira-kira yang disebut bencana teh naon? Apa itu bencana? Pertanyaan nomor 1 tadi di pretest ada definisi bencana. Apa? Bencana teh naon sih kan? Sok saurang, angkat tangan, 1 orang saja. Bencana adalah musibah. Terus bencana adalah peristiwa. Bencana adalah iya. Paling tidak ada keberanian menjawab meskipun baca, ya. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia, sehingga timbulnya kerugian harta benda, kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologi. Itu definisi bencana. Kenapa ini saya sampaikan? Sekali lagi, yang tadi Pak Kabit kenali dulu bencananya, gitu. Jadi ketika kita sudah mengenal bencana, maka kita akan bisa berbuat apa yang harus kita lakukan. Yang kedua pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu, adik-adik, potensi bencana yang ada di, saya tidak akan berbicara Kabupaten Ciamis, saya tidak akan berbicara di Kecamatan Banjaranyar, tapi saya akan berbicara kondisi di seputaran SMP Negeri 3 Banjarsari ini. Apa kira-kira potensi bencananya? Di seputaran SMP 3 Ciamis, Banjarsari. Naon ayat teu? Pohon. Kalau sebelah sana apa? Gawir sanes? Gawir. Seueur tetangga Alagung. Seueur. Salah satu bencananya adalah potensi bencananya ada angin gitu ya. Ada angin menerpa pohon-pohon itu tumbang ninggang ka pernah kejadian. Apalagi sudah ada riwayat kejadian sekolah ini aya angin tangkalnya runtuh karena bangunan, tapi tidak sampai memakan korban jiwa ya Bu. Alhamdulillah tidak sampai memakan korban jiwa. Apalagi kira-kira potensi bencananya? Ada yang mengancam, ada pohon, ada tebing gitu ya, yang dimungkinkan ketika tebing pohon itu roboh, tebing itu longsor gitu ya, dimungkinkan bangunan ini akan terbawa ya gitu. Ada angin, ada bencana susulannya adalah pohon tumbang. Terus apa lagi? Potensi bencana
ini harus dikenali oleh kita semua warga di SMPN Negeri 3 Banjarsari. Kenapa mesti dikenali? Sekali lagi, supaya kita bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan gitu ketika terjadi bencana di wilayah sekolah gitu. Gempa aja tuh, gempa sok Karawas ka dieu, Karawas. Meskipun epicentrumnya, pusat gempanya ada di Pangandaran, pusat gempanya ada di Cilacap, ada di Bantul, ada di Cipatujah, ada di Cianjur gitu ya. Tapi dampaknya itu sok Karawas ku warga yang ada di SMP 3 Banjarsari ini. Artinya tidak hanya pohon tumbang, tidak hanya angin saja, tapi gempa bumi pun itu menjadi salah satu potensi bencana yang bisa terjadi di SMP 3 Banjarsari. Kalau tsunami sangat tidak mungkin. Erupsi Gunung Merapi meskipun jauh, kapungkur Bapak Ibu guru lah tangtos aya nu ngalaman. Ketika tahun 82 Gunung Galunggung meletus. Ya, 36 kecamatan pada saat itu Karawas lah merasakan dampak dari meletusnya Gunung Galunggung. Paling tidak kenteng kadebuan, kaca-kaca kalotor gitu ya, pepoyan gitu kene gitu. Maka meskipun kita tidak punya gunung api itu adanya di mana? Di Tasikmalaya, di Papandayan, di Garut ada Papandayan, ada Gunung Guntur, Kapalihuatana, Ayam Merapi dan lain-lain. Dampaknya ketika gunung-gunung itu meletus, itu Karawas ka urang. Beberapa bulan yang lalu Merapi erupsi. Kebetulan anginnya mengarah ke barat. Jadi abdi nu di Ciamis itu ya, ketika dina ningalina mobil di toel ku panangan teh ternyata abu lebu unggul gitu ya. Maka karena memang naon abdi aya grup para penggiat kebencanaan termasuk relawan Jawa Selatan gitu ya, anu memang kebanyakannya orang-orang Jogja. Jadi informasi-informasi terkait dengan itu alhamdulillah sok diterima cepat gitu. Yang pertama itu Bapak Ibu dan adik-adik harus mengetahui dulu apa itu bencana. Yang kedua, potensi bencana yang ada di wilayah lingkungan itu harus diketahui, sehingga ketika kita mengetahui potensi bencana, maka kita akan tahu harus berbuat apa. Salah satu yang dimungkinkan terjadi di SMP Negeri 3 Banjarsari ini adalah gempa bumi. Kantos kajantenan tuh. Misalkan bangunan ini sempat aya nu retak-retak. Kantos. Dasan. Sekolah ini tahun berapa berdirinya? Belum lama ya? Atau sudah lama? Oh. Tapi itu asal kantosnya. Kami aya gempa sempat naon? Misalkan eternitna berjatuhan. Oh gitu. Ya, paling tidak kalaupun itu sampai terjadi, tapi amit-amit ulah kajantenan gitu ya gitu. Tapi karena kondisi hari ini Bapak Ibu, hampir setiap saat abdi kalau ada aplikasi tentang gempa bumi gitu ya, hampir setiap saat itu ada laporan tentang gempa. Meskipun tebih ti urang di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera, di mana-mana gitu ya gitu. Bisa dihitung dengan jari lah ketika laporan yang masuk di aplikasi itu, misalkan di Pangandaran, di Cipatujah, di Cianjur dan lain-lain. Beda dengan di laut di luar Jawa gitu. Itu sering pisah jantan. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu, paling tidak kita harus antisipasi gitu ya. Ketika ada kejadian bencana gempa, apa yang harus kita lakukan gitu? Lari keluar. Terus naon deui? Melindungi kepala. Terus menghindar dari kaca-kaca. Terus apa lagi? Lari ke alam terbuka. Si Neng pinter. Terus naon deui? Yang harus pertama kali dilakukan pada saat ada bencana apapun adalah menyelamatkan diri
sendiri. Yang pertama harus dilakukan pada saat terjadi bencana apapun, badai gempa, badai tsunami, badai longsor, badai erupsi Merapi, adalah menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain ketika kita tidak selamat, ya? Jadi yang pertama harus lakukan adalah menyelamatkan diri sendiri. Kalau kasusnya gempa, Bapak Ibu, adik-adik, maka jawabannya yang tadi. Pada saat ada terjadi gempa, lindungi kepala. Lindungi kepalanya, lari ke lapangan terbuka, hindari kaca-kaca. Terus itu kira-kira yang bisa kita pakai untuk melindungi kepala apa? Masuk ke kolong meja. Terus ketika kita mau keluar, pakai tas. Terus naon deui? Pami di kelasnya aya helm. Pak guru sok nganggo helm di kelas. Kadang-kadang. Pami nuju hilal gitu ya, lungsur tina motor, lebat ke kelas di helm. Pak guru sering nggak kaos gitu. Tangki. Ya, Pami kasihangan rusuhnya. Helm bisa. Ketika kita berada di ruang kelas, di kelasnya ada kursi nih, ada kursi, ada tas, biasanya di meja ada buku tebal gitu ya. Buku tebal itu barang-barang yang bisa kita gunakan untuk melindungi kepala. Kenapa kepala yang harus dilindungi? Tidak tangan, tidak kaki, tidak pundak gitu ya gitu. Kenapa kepala nih harus dilindungi nih? Karena bagian tubuh yang paling iya. Jadi lamun ieu katinggang ieu ku kenteng, otakna kaganggu gitu nya. Duh kabocok gitu. Sehingga kita sudah tidak bisa berpikir secara baik, normal ya gitu. Jadi yang harus dilindungi pertama kali pada saat terjadi bencana gempa khususnya itu lindungi dulu kepala. Kalau itu kejadiannya sedang di kelas atau di rumah gitu nya, kita sedang berada di luar di dalam rumah, yang pertama selamatkan diri sendiri. Yang kedua tidak panik. Biasanya beberapa kasus kejadian bencana yang suka ada korban jiwa itu ketika kita panik, ya. Dan maklum abdi ge kasebata penggiat kebencanaan dari dulu gitu ya. Dari dulu ketika aya aya bencana mau gempa mau longsor atau apapun, ari ageng-ageng teuing mah teteplah manusiawi gitu ya, ketika masih punya rasa panik. Tapi ketika sadar sok langsung emut gitu, sok langsung tidak menjadi panik. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu nanti kita akan coba praktekkan ya, karena nanti akan ada simulasi penanggulangan bencananya. Nuhun-nuhun waktu sangka bagian, sekarang sudah jam 11, hanya sampai jam 12 saja Bapak Ibu kita harus sudahi kegiatan ini. Saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu, tahu ya lagu Pelangi-Pelangi? Tahu. Berdiri semuanya berdiri dulu ya. Pelangi-pelangi, keluarkan suaranya. Pelangi-pelangi, kita ganti liriknya. Pelangi-pelangi, kalau ada gempa lindungi kepala. Kalau ada gempa masuk kolong meja. Kalau ada gempa hindari kaca-kaca. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Lapangannya di mana sini? Yang tadi ya, lapang basah ya, yang bawah. Ya. Jadi berbaris keluar. Pertama ada gejala gempa nih. Ngarijeug kelas ini, terus kita tidak panik, kita selamatkan diri sendiri, lindungi kepala. Bukan bagi. Karena di ruang kelas pasti ada meja belajar, dan meja belajar itu ada kolomnya, maka
Eta teh seorang beja teh? Atau berdua? Satu-satu ya? Iya. Jadi satu orang tidak boleh berebut karena semuanya pasti kebagian, termasuk Bapak Ibu guru yang sedang mengajar pun ada mejanya dan ada kolongnya, maka masuk ke kolong meja. Setelah masuk ke kolong meja, tidak dibenarkan ada yang berdiri menempel ke dinding, karena di dinding ada kaca. Dimungkinkan ketika kaca itu pecah akibat goyangan, kacanya jatuh ke tubuh kita, maka paling tidak akan ada tubuh kita yang terluka. Ya, sekali lagi siap. Lagu Pelangi-Pelangi liriknya diganti dengan gempa. Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa hindari kaca-kaca, berbaris keluar kumpul di lapangan. Siap semuanya? 3, 2, 1. Kalau ada gempa, kalau ada gempa, kalau ada gempa hindari kaca-kaca, berbaris keluar kumpul di lapangan. Ya. Laki-laki nggak ikutan, Pak? Ya. Baik, sekarang laki-laki berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 jeung Pak Guruna. Sekarang laki-laki wungkul. Pak Guru, sarangan Pak Guru. Sarangan ya. Siap, laki-laki semuanya bernyanyi. 3, 2, 1. Masuk kolong meja. Berbaris keluar. Iya. Kita bernyanyilah sambil praktek. Ya, sambil pegang kepala. Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa hindari kaca-kaca, berbaris keluar kumpul di lapangan. Siap semuanya? Sambil praktek ya. Lindungi kepala, masuk kolong meja, hindari kaca-kaca, berbaris keluar kumpul di lapangan. Ketika kita berbaris, ketika kita berlari keluar, dilihat situasi di luar. Ya, bisi pas ulang menuju keluar. Ini kan belum ada tanda-tanda jalur evakuasi nih. Ya. Misalkan ketika dari ruang ini, di sini harusnya ada tanda panah keluar misalkan, ya. Terus di situ di pembatas gedung itu ada tanda mau jalannya ke sini, ke arah kanan atau ke arah kiri. Ayah jalan ke bawah itu. Tidak. Jadi hanya satu jalan ke kiri. Jadi kedepannya nanti Bapak Ibu guru, karena sekolah ini sudah mengikuti sekolah siaga bencana, maka paling tidak di sekitar lokasi sekolah ini ada jalur-jalur evakuasi. Tanda panah untuk jalur evakuasi berlari ke kiri, berlari ke kanan. Terus di sana ada titik kumpul, kamar jami kan. Lopatan di Jungariung itu sebagai titik kumpul. Titik kumpul jauh dari bangunan, tengah-tengah gitu ya. Ini kan 2 lantai nih. Ketika 2 lantai, kedari etang, apakah ketika bangunan ini roboh, dugi kah ke titik kumpul itu? Ya. Jadi jangan sampai titik kumpul di lapangan, tapi di hadapan bangunan. Ketika ayah kenteng jatuh, ada bangunan itu roboh, masih dimungkinkan sampai ke titik kumpul itu. Siap ya? 3, 2, 1. Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa dari kaca-kaca, berbaris keluar kumpul di lapangan. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kalau ada gempa kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa berbaris keluar kumpul di lapangan. Ya, baik, silakan duduk lagi. Pertama, definisi bencana tadi sudah disampaikan, ya.
Oke, bukan oke. Nanti pada saat proses lamun aya nu yang masih belum betul kacida. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada di pertanyaan proses nanti. Definisi bencana ada. Terus jenis-jenis bencana ada. Bapak Ibu, adik-adik, pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira tugas penanggulangan bencana ini menjadi tugasnya siapa? Kita semua. Kita semua. Setuju ya? Tugas penanggulangan bencana adalah menjadi tugas kita semua. Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, di sini ada logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Ini ada segitiga biru. Ibu-ibu sering melihat logo segitiga biru ini di Tepung Terigu. Biasalah mengadama mendoang, ada bala-bala gehunya. Selalu logo ini hoyong tarigu ya segitiga biru ya. Kenapa ini ada di logo penanggulangan bencana? Ini bermakna segitiga ini yang atasnya ini pemerintah, bawah kiri masyarakat, bawah kanan dunia usaha. Jadi menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, tugas penanggulangan bencana itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Tidak hanya menjadi tugasnya BPBD, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tapi kita semua bagian dari itu mempunyai tugas yang sama pada kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketika kita semua kembali ke lingkungan masyarakat, maka kita bertugas sebagai masyarakat. Apa tugasnya sebagai masyarakat? Tentu tidak akan sama dengan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tugas pemerintah salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan hari ini, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Ini adalah bagian dari tugas pemerintah, sehingga BPBD Kabupaten Ciamis, pemerintah Kabupaten Ciamis gugur salah satu kewajibannya untuk menyampaikan sosialisasi gitu. Karena ini diatur di Undang-Undang 24 tahun 2007. Menyampaikan sosialisasi, menyampaikan edukasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat, ya. Itu tugas pemerintah. Menyediakan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana, untuk pengungsi, kendaraan operasional dan lain-lain. Itu tugas pemerintah. Selanjutnya tugas masyarakat. Apa kira-kira tugas masyarakat? Kita semua bagian dari masyarakat. Tugas apa? Kalau tadi pemerintah menyediakan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana. Terus sekarang tugas masyarakat no? Apa kira-kira? Mengenali resiko gempa. Mengenali resiko bencana. Karena kalau kita sudah kenal dengan bencana, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya mengenali saja, karena di siklus penanggulangan bencana yang tadi sudah disebut Pak Nurudin, ada pra bencana, pada saat terjadi bencana, pasca bencana, itu adalah bagian dari tugas kita, ya. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat, Bapak Ibu guru maupun adik-adik, itu mempunyai tugas yang sama dengan masyarakat yang lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Satu lagi ada dunia usaha. Namanya dunia usaha teh. Kami di Bapak Ibu di dia seurnya penggergajian kayu. Di sini banyak penggilingan padi. Di sini banyak perusahaan-perusahaan. Itu semua menjadi bagian dari dunia usaha. Aya nu disebat dengan dana CSR, Corporate Social Responsibility. Bahasa urang nama dana kepedulian sosial. Dana CSR, orang sok kadang ya. Dan CSR bahasa Indonesia nama dana kepedulian sosial, yang itu adalah menjadi salah satu tugas dari dunia usaha untuk membantu. Misalkan wilayah Banjarsari itu, Bapak Ibu, abi rada sering ke dia ke Banjarsari, karena setiap musim penghujan pasti ada banjir. Beberapa kali lah abi hampir setiap tahun ya, di tahun sabaraha terakhir ke tahun 2 tahun kapangker asa nama abdi
muka dapur umum ngiring tanggap darurat di kecamatan. Ketika nu di Sinang Rasa, nu di mana nu poe itu teh, nu di Banjarsarina, itu ada beberapa memang tempat-tempat yang terendam air. Pamit tempatnya kapung teh saminggu, abi dan teman-teman relawannya lain muka dapur umum di penggeren kantor kecamatan, ya. Jadi itu adalah menjadi bagian dari tugas kita selaku masyarakat. Abdi sebagai bagian dari masyarakat yang kebetulan mempunyai sedikit keterampilan lah terkait dengan upaya penanggulangan bencana, maka di kondisi apapun gitu ya, di kondisi apapun terkait dengan kebencanaan, alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masih bisa membantu. Nutiasai dapur umum yang bisa evakuasi, yang bisa membantu misalkan membersihkan sarana dan prasarana masyarakat yang terkena dampak. Itu semua bagian dari tugas kita semua, ya. Jadi Bapak Ibu, karena tugas penanggulangan bencana itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, kita semua harus berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana, termasuk adik-adik nih yang hari ini menjadi siswa gitu ya, yang suatu ketika akan kembali lagi pulang dari sini kembali menjadi masyarakat di lingkungannya. Kalau ada kejadian bencana apapun, paling tidak menjadi pelopor lah, paling tidak pelopor untuk menyampaikan laporan. Kalau kita bisa untuk mengevakuasi misalkan, karena di sini ada, saya yakin ada adik-adik yang terlibat di kegiatan ke Palang Merahan, paling tidak cara-cara pertolongan gitu ya, pompa jantung, terus cek nadi dan lain-lain, pastilah sudah ada gambaran gitu. Dan itu semua bisa dipraktekkan. Jam 11 langkung saparapat, sementara kita harus selesai jam 12. Tabu sabar lohor teh? Sebelum duhur ya? Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tok, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, bida asal udah budak naon ya teh. Pami waktunya sangat dibatasi dan sangat sebentar gitu ya. Sok asa karus bisa kita. Soalnya jam 12 harus sudah selesai kegiatan ini. Karena nanti akan ada satu lagi dari Kang Yayan terkait dengan materi-materi evakuasi, terus yang lain-lainnya ya, teknis. Salah satunya adalah soal simulasi. Ada pertanyaan adik-adik? Bapak Ibu Guru? Saya? Ya, mangga Pak Deni. Saya mah hanya mewakili adik-adik aja Pak. Jika bercita-cita ingin seperti Bapak misalkan Kerja di sini. Ya. Ya. Maksudnya kemanusiaan kan. Kemanusiaan. Jika ingin seperti Bapak itu. Ya. Gimana itu? Pertama harus punya jiwa sosial. Pertama harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Eta kunci nama Pak Deni. Karena ketika kita, Abi kebetulan tahun 2009, karena basic Abi di Tagana nih. Tagana itu ada Taruna Siaga Bencana, ya. Tagana itu ada Taruna Siaga Bencana yang dibentuk oleh pemerintah, oleh Kementerian Sosial. Kenapa hari ini Abi hadir di sini? Karena memang Abi sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ciamis. Tahun 2018, Abi kerusan mewakili Jawa Barat sebagai utusan untuk mengikuti seleksi Tagana Teladan tingkat nasional. Dan alhamdulillah ketika diumumkan seleksi nama di Jakarta di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus Abi berkesempatan untuk mengikuti upacara kenegaraan di Istana Negara. Karena memang rangkaian kegiatannya sampai dengan tanggal 19 Agustus di Jakarta. Pengumuman kejuaraan ada di Bromo, di Gunung Bromo, disatukan dengan kegiatan Jambore Nasional Tagana Indonesia dan AP Siaga. Pada saat diumumkan, Abi sebagai peringkat keempat se-Indonesia teh, ya, dari, ya boleh tepuk tangan dulu lah. Dari 34 provinsi, 34 perwakilan, Abi mewakili Jawa Barat, peringkatnya keempat, karena rumah mah gitu. Alhamdulillah meskipun hanya peringkat keempat saja, masih ada 30 di belakangnya.
ya Abdi berkesempatan untuk mengikuti kegiatan itu. Intinya Pak Guru, yang pertama ketika kita akan bergelut di dunia seperti saya, relawan penanggulangan bencana, dan masing Pak Guru, Ibu Guru, adik-adik pun bisa bergabung dengan kegiatan Bapak Ibu Guru mengajar gitu ya. Tapi di samping itu ada kegiatan sebagai relawan penanggulangan bencananya. Yang paling penting sekali lagi mempunyai jiwa sosial. Karena jantan relawan mah teu anu buruhan. Ya. Teu anu gaji. Abi lawan 2006 bergelut di dunia kebencanaan sebagai relawan penanggulangan bencana. Ya sampai hari ini alhamdulillah gitu. Hikmah yang saya ambil dari kegiatan sebagai relawan penanggulangan bencana, Abi tengimpi-ngimpi bakal jalan-jalan ke provinsi anu di Papua katanya gitu. Dari apa? Dari pekerjaan sebagai relawan penanggulangan bencana. Dan kalau pekerjaan sebagai yang dijalani oleh saya sekarang tidak didasari oleh jiwa sosial, maka tidak akan bisa gitu. Apalagi kalau sudah berpikir, lamun engke abdi ngiring misalkan penanganan di mana gitu ya, engke bakal kayak anu gitu. Nah, kalau pikiran-pikiran itu sudah ada, sudah. Abdi pada saat kalau ada penerimaan anggota baru lah, gitu ya, seleksi relawan penanggulangan bencana, ketika Abdi menjadi tim seleksinya, ada peserta seleksi yang sudah mengumpulkan soal aya artosan teu Pak, aya gajian teu Pak, maka saya sudah tidak akan melanjutkan obrolan itu. Obrolan itu sudah selesai. Salaman, terima kasih, silakan Anda keluar. Karena dari relawan tidak ada yang teu muruhan, teu gaji, kenda aya gaji risih mah anu ngatur ieu. Itu yang saya yakini gitu ya, yang saya yakini karena memang nyalamun anak pada ini sebagai guru, terus nanti ada relawan, maka pekerjaan yang digaji nama guru teh gitu. Abi sebagai relawan ada pekerjaan lain itu yang ladang untuk mencari rezekinya. Salah satunya misalkan ya termasuk kalau saya sekarang hadir di ruangan ini pasti ada sesuatu. Oke, Abi sok biarang lawis itu. Hari ini ya tahu silat gitu. Itu ada rezeki yang saya terima dari apa yang saya sampaikan. Itu pada inilah. Ya. Jadi jiwa sosial yang diutamakan. Itulah ketika aya itu terkadang ya soal keterampilan mah itu pasti akan mengikuti. Jadi ketika anak pada ini bergabung terus nanti datang ke lokasi bencana, dan itu mah dengan sendirinya akan banyak belajar di lokasi bencana itu. Misalkan kami evakuasi kedah kumaha gitu ya gitu. Terus kami melakukan pertolongan, kami melakukan pertolongan di lokasi bencana seperti apa gitu. Itu akan sambil berjalan terus lah. Tapi itu pun ada kegiatan-kegiatan yang seremonial resmi. Ada pelatihan-pelatihan selama sekian hari. Saya dulu 1 minggu pelatihan untuk menjadi relawan penanggulangan bencana. Ya, begitu Bapak Ibu Guru, adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah 11:30 karena Kang Yayan ada waktulah setengah jam. Tidak ada cukup? Baik, kalau tidak ada, saya ingin adik-adik, Bapak Ibu masih berkonsentrasi. Ya, saya akan menyampaikan. Maaflah simpan heula. Maaflah simpan di bawah, silakan. Karena saya akan memberikan 1 game lagi kepada kita semua. Ini sama game konsentrasi sehingga nanti Kang Yayan menyampaikan materinya, Bapak Ibu adik-adik semuanya berkonsentrasi. Ya. Game-nya adalah angin bertiup. Naon cenah? Angin bertiup. Ketika saya bilang angin bertiup, Bapak Ibu adik-adik menjawab, bertiup kemana? Angin bertiup. Bertiup kemana? Ketika saya bilang, misalkan bertiup ke yang pakai baju putih, maka yang baju putih wajib hukumnya pindah tempat. Pindah tempat. Kemana aja? Pokoknya nama di kursi yang ada di sini. Kalian ingin kursi ini itu tuh.
ya, di kursi yang ini. Jadi ibu ngalihkan itu, kecuali kalau yang putihnya misalnya ada di sana, berarti yang di sana harus tadi ke sini pindah. Pokoknya wajib. Nggak, jangan dong. Ai kursinya dibekal karena makin. Ya, jadi ibu hanya berlari, ibu hanya berlari saja. Contoh itu mah, misalkan angin bertiup ke mana? Bertiup kepada yang tidak pakai kaos kaki. Berarti yang tidak pakai kaos kaki itu harus pindah tempat. Bertiup ke yang pakai kaos kaki warna hitam misalnya. Bertiup ke yang pakai kaos kaki warna hitam putih, maka yang saya sebutkan itu harus pindah tempat. Siap semuanya, konsentrasi ya, konsentrasi semuanya, siap. Angin bertiup, bertiup ke yang tidak pakai kaos kaki. Pindah ya, pindah tempat, hah? Nah, itu keluar dari kaos kaki ya. Jadi harus pindah tempat. Neng tidak pakai kaos kaki ya. Jadi harus pindah tempat. Siap. Angin bertiup. Bertiup ke yang pakai kaos kaki hitam. Ayo, ibu ngali. Habis saling ke dia. Oh. Neng teka bagiannya, katanya hari itu Neng. Makanya harus gerak cepat. Siap. Angin bertiup. Bertiup ke yang pakai kerudung hitam. Neng, duduk Neng. Nah, begitu, siap. Siap ya. Angin bertiup. Bertiup ke yang pakai sepatu hitam putih. Kaos kaki hitam putih. Sok Neng, didinya Neng, menirukan apa yang tadi Bapak sampaikan. Angin bertiup ya, Neng. Bertiup ke mana? Bertiup yang kaos kaki hitam. Ya, kaos kaki hitam pakai. Ibu teka bagian. Sabu dari ibu bagian ibuan. Angin bertiup. Bertiup kemana? Ke yang tidak pakai kaos kaki. Itu. Neng, sini Neng. Ayo sini Neng. Sakai deui. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup ke yang pakai kaos kaki hitam putih. Hitam putih. Sini. Sakai deui, siap. Angin bertiup. Angin bertiup. Bertiup kemana? Ke yang tidak memakai kaos kaki. Sok, Neng, sekali Neng. Sok, Neng. Angin bertiup. Angin bertiup. Gak pakai kaos kaki hitam. Ibu guru deh, teknik nak dekati yang mau dipindahkan. Tekniknya begitu. Sok, yang mau dipindahkan yang mana dekati. Sok, dekati. Bertiup yang tidak pakai kerudung. Nah. Baik, tepuk tangan semuanya. Saya baru akan ngaharawas, Abdi baru akan ngaharawas, nemetenya. Bu, yang tidak pakai kerudung.
Tapi alhamdulillah yang tidak pakai kerudung sadar gitu ya. Baik Bapak Ibu, ya sok kembali ke tempat masing-masing. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas sekali gitu ya. Jam 12 kita harus sudahi kegiatan pada hari ini. Saya tadi hanya punya waktu setengah jam saja dan sekarang masih ada waktu setengah jam untuk Kang Yayan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kalaupun ada sesuatu hal yang cek paripau Sunda nama aya saseun sabeunyereun yang bisa diambil oleh Bapak Ibu adik-adik setelahnya itu diambil dan dimanfaatkan ya. Yang jelas mengingatkan saja apabila kita berada dalam situasi bencana, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tidak panik. Selamatkan diri sendiri. Kalau bencana gempa, maka ketika kita berada di ruang kelas, lindungi kepala, masuk kolong meja, hindari kaca-kaca, lari ke lapangan terbuka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang sudah ada waktu setengah jam lagi sampai dengan jam 12. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih.